dia kita pakaikan dulu lilitnya. Jadi pakaiannya itu kita ganti, kita dandanin, pokoknya harus jadi benar-benar pengantin. Ya lo tau lah di imajinasi lo pengantin kayak gimana. Yeah. Yang kita lihat dari jarak sini dan kasur itu dia udah nggak sadar. Oh, apa yang dilakukan pas dia nggak sadar? Hubungan badan, dia menerima, udah dia ngerasa itu dibuka baju semua, udah. Berarti gerakannya pun sama, gerakan orang berhubungan, tapi sendiri ya? Kalau misalnya matanya dia kan ada orang, tapi kalau gue ngeliatnya emang sosoknya iblis. Dia coba bilang, kamu yang bisa nolongin saya, tapi kamu juga yang tahu bagaimana susahnya keluarin ini. Udah. Masuk ke situ nggak segampang kita ngintip jadi maling. Baru nyampe di situ, dia udah ngeliatin gue. Waduh. Di balik kamar. Kalau mau bertamu, dengan bahasa dia kalau mau bertamu dengan mengikuti kamu yang dulu boleh. Tapi kalau kamu mau ikut campur untuk memisahkan saya dengan dia nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini ada seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian waktu dia masih menggeluti ilmu hitam. Dan dia memiliki klien yang berurusan dengan iblis. Terutama kliennya ini seorang pengantin iblis. Jadi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mbak Ria Puspita. Halo Mbak. Halo. Old friend. Yoi. Welcome back Mbak Ria. 2 tahun nih kita gak ketemu. Lebih 3 tahun. Masya Allah. Gua tuh tahu lu mau kesini. Kalau lu mau cerita, gue ngeliat video lama Lonceng Misteri. Jadi kalau mau sahabat Lonceng mau lihat, itu buka channel Lonceng, lihat oldest. Video Mbak Ria itu video ke-15. Iya, masih konten ke-15 Lonceng Misteri. Gila, dan waktu itu rame pertama kali video lu yang nyeritain apartemen ya. Iya. Nah, dan memang background lu ini kan seorang yang dukun ya, kita sebut aja kasarnya dukun yang pernah menggeluti ilmu hitam. Tapi kan sekarang udah enggak nih. Udah enggak dong. Kita tekenin lagi, sekarang udah enggak ya kan. Udah enggak nyantet lagi. Sekarang malah banyak bantuin orang ya Mbak ya, malah banyak, gue denger lu juga, pokoknya banyak lah yang bilang Mbak Ria sekarang banyak bantuin orang lah, itu banyak, apalagi yang non medis terutama yang banyak yang ke lu juga. Dan kali ini mau nyeritain salah satu pengalaman lu nih, lu punya klien waktu itu, katanya dia nikah sama iblis, itu gimana nih? Sebenarnya gini, mau ceritanya itu awalnya tentang klien gue itu dari awal ketemu sama lo. Itu deh yang awalnya ini mau diceritain tadinya nih, karena memang maksudnya waktunya ini yang ini duluan kejadian ya, baru yang apartemen ya. Iya. Oke. Karena apartemen kan itu udah berjalan. Sebenarnya kalau kejadian awal ya apartemen dulu tetap. Karena yang ini kejadian di masa-masa sudah mau mulai masuk ke hijrah. Oke. Jadi ini bahasanya pas yang detik-detik mau terakhir lah gitu. Ini jadi ibarat klien terakhir lu. Klien terakhir, dan ini kayaknya untuk sugih, nyugih dan ritual yang terakhir, karena yang benar-benar di akhirnya itu baru hijrah. Oke, ini berarti dari awal ini lu ya yang ini si iblisnya ini ya berarti ya ke klien lu ini. Iya. Dan katanya makan korban jiwa juga katanya. Banyak korban jiwa ya selama mau ngelepas si iblis ini. Oke, ini mungkin ditahan dulu tuh ya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Mbak Ria, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip karena gue berani jamin video malam ini bakal serem banget. Dan halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu.
Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bionya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Dan Mbak Ria, langsung kita mulai Mbak ya ceritanya. Jadi kan lo tau ya Lang, gue masa lalu gue itu ada ilmu hitam. Nah, ini gue mau ceritain gimana perjalanan di ilmu hitam itu nggak selalu untuk nyantet orang. Jadi ada satu cerita, gue kedatangan klien, dia itu memiliki masalah hidup di keluarganya itu bagi dia sangat rumit. Karena satu, pasti masalah ekonomi, yang paling utama itu ekonomi. Kedua, permasalahannya dia punya anak yang keadaannya itu cacat lah gitu. Dia juga punya ada keluarga yang bermasalah juga, keuangan, sakit dan lain-lainnya. Dia itu pengen bikin satu keluarganya dia itu, dan keluarga intinya dia dulu ya. Dia dengan anak-anak dan suaminya itu layak, hidup layak kayak orang-orang lain. Ya baik materi, kesehatan dan lainnya. Tapi dia nggak bisa untuk kerja memenuhi syarat-syarat untuk jadi orang kaya. Karena minimnya pendidikan gitu. Terus akhirnya dia disarankan sama seseorang untuk datang ke tempat gue untuk bagaimana cara menghasilkan uang dan bisa membantu keluarganya itu dengan instan. Nah kan kita tahu ya kalau ilmu hitam itu kalau nggak ya pesugihan, ya dia kan pesugihannya masuk ke ranahnya ngipri monyet, itu nyembah ke ya ada dewa lah, siluman gitu. Terus atau enggak penumbalan yang orang udah tahu pasti kita akan bersekutu dengan iblis. Nah, di sini dia nggak mau cara-cara yang gue udah kasih tahu tentang pesugihan, karena bagi dia resikonya gede banget. Karena satu, nggak ada tempat untuk ritualnya dia, karena rumahnya dia juga nggak terlalu besar, dan udah kayak gitu keadaan di rumahnya dia itu dia campur dengan satu keluarga besar dari dia gitu. Jadi kayak adiknya ada di situ, orang tuanya, jadi dia nyampur semuanya. Oke, gue saranin satu, di sini ada ritual yang paling gampang. Tapi di mana kehidupan lo, jiwa lo itu harus lo serahkan dengan hidup bersama iblis. Nah nanti dijadikannya pengantin iblis. Jadi dia harus kita nikahin, ritualnya. Sama kayak gue saat mau masuk ilmu hitam. Selain gue ada ritual yang mandi di telaga, gue ada beberapa yang harus dimakan, ada beberapa ritual yang harus kita lakuin, yaitu termasuk gue menikah dengan iblis. Apa aja sih syaratnya? Selain di malam-malam tertentu yang udah kita tentukan, dia harus mempunyai satu kamar khusus. Dan dia boleh mengiyakan karena ada satu kamar untuk anaknya yang dia tuker, dia switch, jadi anak-anaknya tidur sama dia nantinya. Nanti akan dia kasih tahu lah info ini ke suaminya atau ke adiknya, dia ada deket sama adiknya. Dia jalanin itu, dia mau, siap, kita tentuin waktunya. Udah waktu itu datang, gue minta syarat-syarat yang gue minta itu harus dipenuhin semuanya. Dia sudah menyiapkan kain lilit untuk di badannya dia warna merah. Karena kan iblis itu cenderung ke merah. Marah, amarah, api. Kain apa tadi? Merah. Jadi lilitan kain. Kayak apa ya kalau orang bilang kalau dodotan. Ya kemben gitu. Nah itu nanti untuk bagaimana kita menghiasi dia, menjadikan dia pengantin perempuannya. Diterima atau enggak nih sama iblis yang nantinya akan ngebantu ritual dia berjalan dengan lancar. Selain kain lilit yang utama banget ada di badannya dia, ada beberapa sajen yang harus dia siapkan. Dia harus menyiapkan hati ayam, dia menyiapkan ayam cemani, karena kita butuhkan darahnya, dan yang paling utama di situ sebenarnya harus siapin janin. Tapi teman-temannya harus ada nih, ya kembang 7 rupa, menyan, ada kopi hitam, terus teh, ya segala macam sajenan harus ada. Tapi kenapa 3 ini yang paling dibutuhkan? Darah cemani, terus hati ayam, sama janin.
Oke. Karena janin itu simbolis untuk orang-orang yang mau masuk ke ilmu hitam. Dia mau menyimpan semua energi di badannya dia dan dia serahkan ke iblis yang dia anut. Nah, sudah ini 3 semuanya ada, yang utamanya dibalik ke semua keseluruhan sajen yang dia butuhin, dia kita pakaikan dulu lilitnya. Jadi pakaiannya itu kita ganti. Kita pakai kain yang merah itu. Kita dandanin, pokoknya harus jadi benar-benar pengantin. Ya lo tau lah di imajinasi lo pengantin kayak gimana. Yeah. Ada kembang, pokoknya aksen yang dipakai sama dia sesuai dengan ritual-ritual yang harus dia jalanin. Terus setelah dia kita dudukan, dia simpah bareng sama yang kebutuhan itu sajennya. Dia harus menyiram tubuhnya dia pakai darah ayam cemani. Setelah itu dia memakan hati ayam. Tapi di perjalanan dia memakan itu nggak yang langsung step siram, makan. Jadi pelan-pelan banget Lang. Pertama kita ada jampeknya atau ritual, bacaan ritual. Setelah ritual itu udah kita bacakan, kita sampaikan, ada angin nih. Udah angin, tanda. Kita ada tanda kan. Udah ada angin, hawa di situ mulai dingin, baru kita siramkan darah ayam cemani itu. Biasanya orang itu menggunakan darah ayam cemani itu hanya untuk diminum. Tapi lebih bagusnya lagi kalau kita itu untuk ngabdinya ke iblis, kita menjadi pengantinnya iblis, kita diserahkan jiwa kita ke iblis, itu dimandikan. Sama kayak orang mau jadi pengantin. Iya, bener. Mandi. Bener. Tapi ini pakai darah ayam. Kita mandikan. Jadi semua badannya dia kita lumurin. Buat bukti kalau ini persiapan jadi pengantin tuh kayak gini, mempersiapkan dirinya dia. Dia di situ nggak boleh mikirin duniawi dulu. Dia nggak boleh mikirin yang ada di rumah, dia nggak boleh mikirin apa. Dia fokus ke situ untuk menerima siapa sosok yang nantinya akan membantu dia, siapa sosok pasangannya nanti yang akan ngebantu gimana permasalahan dia diselesaikan. Jadi harus fokus itu. Terus ada jampenya, tahu bacaan yang dia juga baca. Terus selesai itu kita kasih lah. Dia makan hatinya. Bentuknya untuk apa sih? Hati itu kan hati ya, cinta. Jadi bagaimana dia mempertaruhkan hatinya dia, perasaan dia untuk ya udah iblisnya dia harus mencintai dia juga. Tapi di sini keberatan dari banyak pasien itu mempertanyakan hatinya ini hati apa? Khusus enggak. Kita butuh cuma hati ayam. Biasanya hati ayamnya mau dari cemani boleh atau hati ayam biasa juga nggak apa-apa. Oke. Jadi ritual-ritual itu udah dilakuin, dia makan baru tuh wangi dalam satu ruangan, terus hawanya itu dibilang sejuk juga enggak, dibilang dingin enggak, tapi senyap kayak lo tau satu ruangan yang kedap suara. Jadi kayak gitu. Udah baru kita makan janin yang terakhir. Untuk makan janin sebenarnya itu benar-benar untuk mengundang dia ada di hadapan kita. Berarti sudah diterima. Kalau saya sebagai ibaratnya penuntunnya si klien ini sudah menyuruh dia di fasenya makan janin, berarti iblis itu sudah menerima ini perempuan sebagai pengantinnya. Tandanya apa? Ada wangi, angin besar. Itu tadi ya? Itu udah... Iya kayak kedap, kayak kita cuma di ruangan itu padahal berdua tapi kayak sendirian. Karena kan bukan sosok saya yang dibutuhin sama iblis itu. Oke. Saya cuma bantuin ngundang aja, tapi sosok perempuan ini yang nanti dimana setelah janin itu dimakan sama dia. Ini janin yang kebetulan saya selalu ceritain tentang ini. Karena memang yang di ilmu hitam itu Lang, itu pasti ada janin. Iya. Kayak diharuskan lah dia makan janin. Contoh cerita Bang Mongol juga makan juga. Trikinya kayak tangan baby gitu. Itu janin juga, semua janin. Terus setelah itu dia duduk bersimpuh, baru kita antar dia ke tempat tidur. Oke. Nah saat di tempat tidur itu hawa di situ yang cuma tadinya dingin, terus kayak kedap udara, kedap suara, lembab, itu tiba-tiba berubah jadi wangi banget. Ya kita punya halusinasi sendiri di situ. Karena sudah masuk dimensi yang lain. Nah di situ tergantung sama orang yang diterima sama iblis tersebut ya. Kalau gue, kan kalau mata orang beda-beda ya Lang. Kalau gue saat itu menerimanya kayak laki-laki dari Pakistan, dari Arab yang ganteng-ganteng, bewokan, mancung. Itu kayak
cuma telanjang dada, cuma pakai kain gitu. Lo tau kain sehelai gitu. Iya. Nah, gimana kerennya mukanya kayak gitu. Nggak muka lo ya Lang, lo mah jauh dari orang Arab. Ini mukanya yang bener-bener ganteng gitu. Tapi penglihatan kita saat itu, karena untuk menerima, udah kita di ambang kesadaran. Begitupun yang pasien lu lihat ya waktu itu ya. Saat itu gue nggak menanyakan dulu, tapi yang kita lihat dari jarak sini dan kasur, itu dia udah nggak sadar. Oh, apa yang dilakukan pas dia nggak sadar? Berhubungan badan. Dia menerima, udah dia ngerasa itu dibuka baju semua, udah. Oh, dan dia maksudnya berarti gerakannya pun sama, gerakan orang berhubungan, tapi sendiri ya. Kalau misalnya matanya dia kan ada orang, tapi kalau gue ngelihatnya emang sosoknya iblis. Oke. Bentuknya nggak bagus. Bentuk iblis yang giginya tajam taring keluar, terus kepalanya cuma sabut, rambutnya dikit, lebih banyak botaknya, terus ada tanduknya. Ya udah dia bermain dengan makhluk goib, bukan laki-laki yang idaman dia gitu. Tapi selesai itu baru satu-satu keinginannya dia itu terwujud. Setelah berhubungan badan, kita kasih tahu beberapa hal yang harus dia lakukan rutin. Seperti itu, rutinitasnya dia ada. Di malam-malam yang khusus memang kita tentuin kan. Permintaan dia contoh 4. Masa habis 4 permintaan kita selesaikan? Kan enggak. Dan dia tidak bisa menyelesaikan misinya dia begitu aja. Kita berhubungan dengan iblis itu lebih susah Gilang dibandingkan kita berhubungan dengan manusia biasa. Ya udah kita selesai taken kontrak, bye, selesai. Ini nggak bisa. Selain butuh memang auranya dia sendiri, dirinya dia, kan dia juga butuh orang lain untuk membantu melepaskan. Kita balik ke awal, setelah semuanya dia kewujud, dia harus melakukan keterusan itu, ritual itu, terus-terusan. Tapi yang bodohnya dari manusia minta ilmu hitam itu, menurut mereka tidak ada efek samping, menurut mereka itu ke belakangnya aman-aman aja. Enggak. Pasti semuanya ada resiko. Iya, benar. Walaupun sedikit demi sedikit apapun yang dia minta itu kewujud. Kayak dia minta kaya, sudah. Dia minta anak-anaknya sembuh, iya. Dia minta uang dengan bergelimang, iya. Sudah, bagi dia sudah cukup. Tapi kan iblis itu tidak ada rasa cukup. Berarti kalau gue udah kasih, lo harus ngasih apa yang gue mau. Dan itu terus. Akhirnya pasien gue atau klien gue mengakui kalau ada satu malam gue nggak tahu dia tidak melakukan ritual atau apa, dia minta tolong untuk bagaimana caranya melepas ini karena teror itu ada. Aduh. Terus gue bilang terornya kayak gimana? Ada yang mati, ada yang jadi korban. Siapa waktu itu? Keluarganya. Dari keluarganya dia. Padahal kan di awal saya juga udah menjelaskan kalau ini tidak dilakukan ritual, ini akan memakan korban dari orang-orang yang ada di sekitarmu dan yang kamu sayangin. Kamu menyanggupi itu. Karena udah gelap mata sama kemauan dia yang awal. Ini gak bisa buat kita langsung tutup begitu aja. Kalau iblis udah masukin orang itu, ini yang sadar, yang datang ke gue pun, dia gak yang semena-mena, gue mau selesai, enggak. Itu dalam keadaan dia udah 80% dimasukin iblis. Orang Lang, kalau kita hidup dengan iblis, badan kita sudah 100% dimasukin sama iblis, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain Lang. Hidup kita udah nol banget di dunia. Adanya kekejaman aja. Soalnya gini, kita bayangin kita nikah sama manusia biasa aja, kayak gue nikah dengan suami gue. Suami gue itu akan overprotective sama kita. Bagaimana dengan iblis? Dia nggak akan pernah mau mainannya dia, kan kita bonekanya dia, diganggu untuk menghindari dia. Itu yang nggak dimau sama iblis. Nah banyak orang dalam sekelilingan lingkungannya dia tahu kalau ilmu yang dia pakai itu nggak beres, nggak bener. Tanda tanya nih, kok bisa? Kenapa semua yang dia jalanin itu ganjil? Ada hal yang kayaknya nggak beres. Kayak perilakunya dia juga jadi nggak beres. Terus kehidupannya dia bukan membaik Lang, cuma beberapa bulan aja membaik, tapi kesininya runtuh pelan-pelan. Ada aja. Apa yang hancur itu ya akan kelihatan pelan-pelan, memakan korban. Emosionalnya dia akan menjadi satu masalah di situ karena dia sudah dimasukin sama iblis. Kalau roh halus, setan, jin itu masih kecil. Iblis aja bisa menyerupai manusia. Iblis bisa melakukan doa-doa. Iblis bisa membaca Al-Quran. Itu tantangannya untuk manusia. Jadi bukan sembarangan orang kayak spiritualis yang kecil ilmunya.
Karena dia sendiri aja nggak bisa buat ngelepasin dirinya. Jadi banyak klien gue itu yang menyalahgunakan untuk menikah dengan iblis tanpa tumbal. Padahal nggak ada, pasti butuh tumbal. Mereka tuh di awal doang nafsunya besar, gede, kayak ya udahlah nggak ada tumbal. Kan biasanya setiap tahun itu ada butuh tumbal. Ini memang nggak kelihatan. Karena yang dia penuhin dulu semaunya dia 4, ya 4 ini dipenuhin. Tapi setelah semua kemauan itu udah dipenuhin, bagaimana pemenuhan selanjutnya? Bagaimana pernikahan itu dilanjutkan lagi? Ya layaknya suami istri, dia harus melayani, ya harus ada tumbal, harus ada sajen. Itulah klien-klien yang mati di tengah jalan begitu. Tapi kan dari awal emang udah lu infoin kan, pasti ada tumbal kan? Tapi semua penganut ilmu hitam begitulah. Selalu bosan dengan ritual yang dia lakuin karena sudah dapat. Oh iya, lupa. Dan ada lagi, lupa. Ada lagi, semua yang sudah dia lakuin, menurut dia itu sudah pas dengan yang dia mau. Sudah selesai. Bagaimana cara pengembalian yang nggak bisa? Kita kemasukan aja, kalau nggak ada orang yang ngebantuin, kita bisa mati. Karena kehabisan energi. Energi kita kekuras. Ada orang kesurupan, kalau cuma dibangunin digampar gitu, paling dia pingsan, besoknya dia akan kesurupan lagi. Apalagi ini satu penuh badan manusia, dipengaruhi dan kayak udah dimainkan sama iblis. Itu nggak bisa, susah. Setelah semua teror ini ada, semuanya dia ngerasa keluarganya dia udah baik-baik aja, anaknya udah sembuh, uangnya dia udah balik jadi orang kaya segala macam. Dia ketemu sama satu orang, ini kerabatnya dia, yang kita bahas, dia ada indigonya juga lah gitu. Dia ngelihat kalau ini tuh ada yang nggak beres di dalam satu rumah ini. Tapi dia sampaikannya ke keluarganya, bukan ke orang yang pelaku ini nih, atau ke target gue lah, pasien gue. Dia nggak bilang sama klien gue, tapi dia bilang ke keluarganya. Ini yang dilakuin sama dia itu bukan hal cari duit atau cari kesembuhan yang biasa, tapi yang dia lakuin ini sebuah ritual. Ritual yang dimana harus menikahkan atau menyerahkan dirinya dia kepada iblis. Yang gunanya buat ngebantu semua jalan yang dia mau. Tapi nggak ada yang percaya dong. Ya orang dia ibu rumah tangga biasa, dia nggak kerja apa-apa, yang kerja kan suaminya. Bener. Mungkin itu aset dari suaminya, bla bla bla. Oh itu masih ditentang lah. Terus sampai akhirnya dia yang terjun sendiri ke situ untuk memberitahu ke dia apa sih yang ada di badan lo. Saat dia ngasih tahu asumsi dia ke klien gue, raut muka klien gue berubah total lah. Jadi bukan temennya dia lagi yang ngomong, yang di dalamnya iblisnya. Kayak ngasih clue ke dia, nggak usah ikut campur. Akhirnya clue itu udah nyampe di matanya dia mundur, dia coba buat nyari celah gimana caranya ketemu sama orang ini saat ya kita bahas saat dia sadar lah, itu nggak ketemu lah. Jadi iblis itu akan nguntit terus di badannya. Dia akan over bagaimana caranya orang yang akan kasih info ke dia untuk pertobatan, dia akan halangnya. Akhirnya dia coba buat di siang hari nemuin si perempuan ini. Saat ditemuin bareng dengan keluarganya, itu ngindarnya itu matanya beda. Kalau kita senyum nanar mah cuma gitu doang. Ini enggak, matanya dia tuh cuma ke dia doang kayak ngusir. Si orangnya itu ngerasa di belakangnya bisikin, lu pulang, nggak usah ikut campur dengan urusan ini. Saat pulang pun temennya kecelakaan, meninggal. Jadi nggak sembarangan lah. Sekalipun itu gue yang datang dengan mencoba untuk bantu, misalnya gue orang lain nih, gue membantu, itu nggak gampang. Dia benar-benar harus dia yang coba buat melepaskannya, lepasin semuanya. Dia tahu caranya karena setelah udah ngelakuin ritual, ada beberapa pantangan-pantangan yang kita kasih tahu ke dia, kayak ibadah nggak boleh dilakuin, terus dia berpikir positif, dia berkelakuan baik, dia ya pokoknya yang baik-baik itu nggak boleh dilakuin. Oke, itu pantangan ya. Pantangan apalagi ibadah. Ya karena gue 4-5 tahun saat dulu itu nggak pernah ibadah sama sekali. Nah, ketemu sama kiai atau kita melakukan ibadah itu nggak boleh. Karena kenapa ngebuat mindset kita yang awal kita mau ngelakuin ritual akan berubah mindset lagi. Kita maunya ke jalur yang baik lagi. Kalau awal belum dilakuin ritual nggak masalah. Tapi ini ritual udah berlangsung, hadiah udah lo dapetin. Kan kayak kacang lupa kulitnya. Bahasa iblis pun ya
gue nauin maksud iblis ini bener, lo udah masuk ke nganut ke gue, ya udah lo gue terima, tapi nggak bisa buat keluar di lembah hitam tuh susah. Akhirnya beberapa keluarganya dia untuk diskusi, lihat di rumahnya dia udah hancur itu makin banyak emosi, makin banyak masalah, dan itu masalah tentang kematian teror. Kenapa? Di jiwa si klien gue ini antara dia mau cabut sama mau terusin. Dia mau lanjut karena gimana, gue mau lepas juga nggak bisa. Tapi dia mau stopin ya karena gue juga udah nggak sanggup ngelakuinnya. Berhubungan dengan iblis itu bukan berarti gampang. Berhubungan badan dengan iblis itu nggak enak gitu. Hawa nafsu kita dengan suami atau pasangan kita juga udah nggak ada. Ada pun itu cuma setengah. Antara jiwa kita sama dia. Karena kita udah dimasukin sama dia. Tapi pengalaman gue ngurusin ini orang sampai akhirnya gue hijrah duluan. Oh, lu yang duluan nih? Gue duluan hijrah dibandingin dia. Okay. Jadi gue ada selang 2 sampai 2 tahun lah, 1-2 tahun itu nggak ketemu sama dia. Terus gue tahu kabarnya dia itu ada salah satu murid dari padepokan gue yang udah hijrah juga ngikutin jalur gue, cerita katanya ingat punya pasien namanya ini di sini, dia kayaknya butuh bantuan. Jadi dia dulu yang gue kasih, dia juga yang gue obatin. Oke. Nah saat gue ketemu, gue bilang sama keluarganya, ini memang harus disudahi karena saya tahu bagaimana cara untuk ngelepasin ini. Tapi gak gampang. Ini satu butuh waktu dan pasti ada nyawa yang melayang. Itu udah pasti. Ya entah siapa, gue gak mau bilang itu dia atau siapa gue gak mau bilang. Tapi ini teror ini udah parah banget karena satu kecelakaan itu pasti dilakuin sama iblis ini buat ngambil salah satu tumbal lagi. Jadi ada satu momen klien gue ini bareng sama anak-anak mereka jalan, itu dia mau coba buat cari orang pintar, kiai entah siapa buat nolongin dia, tapi di jiwanya dia nggak mau. Di dalamnya si iblis ini bilang nggak, tetap nahan dia. Coba dia terus nyetir ke kota karena kan dia di dalam desa, dalam kampung. Memang gue tahu banget rumahnya dia. Kita kalau misalnya kita ke Sukabumi, ini udah kota nih, untuk nyampe ke tempatnya dia itu sampai 6 jam. Karena di dalam tempatnya terpencil lah kampungnya dia. Dia mau ke kota itu mau minta pertolongan, itu di tengah jalan aja ketabrakan, kecelakaan, walaupun tidak mati. Tapi itu kayak ke distract di otaknya dia, lu nggak bisa lari dari manapun. Akhirnya gue nyamperin, itu butuh waktu yang agak lama karena 1-3 hari gue yang celaka. Terlempar, terus lagi dalam keadaan main, gue belum ngelakuin ritual. Baru ngomong, niat gue mau ngomong sama dia kalau sudah kita putusin semuanya, kita selesain semuanya. Belum ngomong lang, baru dalam hati niat. Kelempar. Iblis itu kan kenal sama gue. Iya benar, kan lu yang nuntun kan? Itu yang dia nggak suka. Kenapa lu dulu yang ngizinin gue masuk ke dia, sekarang lo yang nyuruh dia keluar dari badan. Gimana sih lang hati lo ngelihat dulu perlakuan lo begitu? Kan gue yang ngelakuin itu, tapi gue juga yang mau ngebantu. Itu awal-awal gue dapetin pasien penyembuhan. Jadi di saat gue udah istiqomah, lagi jalanin istiqomah, gue nggak sengaja ketemu sama teman satu perguruan gue, ketemu sama ini orang, hampir 2 tahun lah gue hilang kontak sama dia sama sekali, nggak mikirin dunia hitam gue. Ketemu dia pertama kali dan pertama kali gue ceritain sama lo, gue belum ada di channel manapun. Oke. Jadi di sini itu peranan gue kan cuma gue mau ngelepasin apa yang sudah gue isi, apa yang sudah kita ritualkan. Itu nggak gampang kayak yang gue ngomong, gue datang tinggal begini gini, enggak. Baru datang niat dalam hati, gue udah kelempar. Pulang dari situ pun kecelakaan. Jadi di dalam mobil itu gue ngeliat di kaca spion, kan kebetulan gue berdua sama teman gue yang nganterin yang tahu tempat dia. Di kaca spion itu gue ngeliat ada dia naik sepeda, kayak ngejar gue, ngerti nggak? Akhirnya gue bilang berhenti, nggak ada orang teh, berhenti dulu. Gue lihat ya mungkin ketinggalan karena tadi gue lihat ada di kaca spion. Gue berhenti lama, ada 10-15 menit, truk dong. Ngebut kayak orang gila. Nggak mati aja beruntung, tapi memang sampai saat ini tangan kiri gue kan nggak berfungsi baik. Jadi gue tuh kalau gendong anak gue yang kiri udah nggak kuat. Karena engsel sini udah kena saat kecelakaan itu. Terus udah gue bilang ganti,
kayaknya ganti cara nih, nggak bisa kalau terang-terangan kayak gini. Akhirnya gue nginep di salah satu rumah, itu masih keluarganya dia yang tahu bagaimana effort gue untuk nyembuhin dia. Karena malam dia ritual lagi. Walaupun dia sudah ngomong. Jadi ada satu momen siang gue jalan ke daerah tempatnya dia. Ini jaraknya rumahnya dia di sana sekitar 100 meter. Terus gue nginep di rumah saudaranya dia, gue baru nyampe, gue ketemu sama dia. Oke. Nggak sengaja ya ketemunya. Dia cuma bilang, kamu yang bisa nolongin saya, tapi kamu juga yang tahu bagaimana susahnya keluarin ini. Udah, dia pergi. Gue pengen nanya sama dia, tapi kan nggak kelantas, karena dia langsung lari jalan. Ya jalan cepat lah. Terus sudah, gue malam itu gue ingat, gue flashback ke belakang, kapan gue ritualin sama dia, gue hitung. Dan tepatnya itu malam bulan purnama saat itu. Malam Jumat Kliwon, malam bulan purnama, itu tepat dia harus menyiapkan tumbal-tumbal atau ritual-ritual dia buat nambahin energi yang ada di badannya dia. Biar aliran pengantinnya itu makin lancar lagi. Karena gue tahu selama 5 tahun gue berkecimpung di dunia yang hitam kayak gitu, memang setiap waktu itu gue pasti ada ritualnya. Entah makan janin, entah gue berhubungan badan, entah gue menyiapkan darah menstruasi gue untuk sesembahan. Jadi kalau orang lain pakai darah ayam cemani, kalau gue pribadi pakai darah menstruasi. Jadi menstruasi gue dimasukin ke batok kelapa, gue taruh untuk nanti dia minum. Padahal gue yang minum. Jadi menstruasi yang gue keluarin ya gue minum lagi. Kalau dia kan tidak, karena dia tidak memberikan ke orang lain, dia hanya dipakai untuk diri dia sendiri. Di situ diselisipin jalan, gue tahu tempat dia taruh sajennya di mana, tempat dia ritual di mana. Masuk ke situ nggak segampang kita ngintip jadi maling. Baru nyampe di situ, dia udah ngeliatin gue. Waduh. Di balik kamar. Kalau mau bertamu, dengan bahasa dia kalau mau bertamu dengan mengikuti kamu yang dulu boleh. Tapi kalau kamu mau ikut campur untuk memisahkan saya dengan dia nggak bisa. Tapi bahasanya nggak halus, bukan perempuan. Udah separuh badannya dia hilang, tapi lebih banyak dipenuhi sama iblis. Gue cuma bilang gue mau stop ini semua. Karena ini pun salah satu kesalahan dari gue. Gue mau stop, ya perang lah jadinya, nggak bisa. Udah nih di sini ketancap pisau, dia ngelempar pisau, tapi kan kita bisa ngeles. Di situ gue nggak mau cari mati sendiri. Akhirnya gue keluar. Oke, kalah hari itu tuh hari kedua, gue ngubungin guru gue. Jadi gue telepon ke Jakarta, gue bilang sama salah satu kiai, bukan andalan ya, memang gue deket banget sama kiai ini. Gue minta salah satu murid paling senior di situ yang bisa bantuin case gue. Gue kasih tahu dan mereka kaget kok bisa Tuhan kasih jalan gue yang ngasih, gue juga yang mau nolongin dia gitu kan. Gue udah jelasin semuanya, akhirnya dapat amalan. Nanti sebelum malam anak buah dari pondok pesantren datang. Ya ada guru kiai juga datang, ada 3 orang yang ngebantuin gue. Akhirnya datang, ya udah ngobrol, gue kasih tahu dulu clue dia ngelakuin ritual di mana, tempatnya dan bagaimana. Orang ini kalau marah kayak gimana, kalau makan darah kayak gimana, bunuh orang gimana. Gue udah bikin strategi. Ternyata gue diundang sama salah satu keluarganya untuk makan malam bareng. Disitulah perangnya. Tapi gue di sini sisipin karena banyak banget adegan yang bagi gue darah semuanya. Karena salah satu anak kiai meninggal juga di tempat karena ketusuk. Makanya di situ gue bilang satu-satunya cara penyembuhan itu paling ekstrim dan gue nggak mau lagi. Takut karena kalau nyawa gue aja nggak apa-apa lang, ini nyawa orang lain gitu kan. Nah tapi kiai gue bilang ini udah resiko kita, makanya hati-hati dan banyak doa. Ini yang dipakai junior, jadi dia baru masuk pesantren lah, baru diajarin lah. Oke, akhirnya kita di situ doa bareng, tangkap dia, kita ikat, di situ kita ruqyah. Ada berapa orang waktu itu di situ? Ngebantu jadi 4 orang. 4 orang sama keluarga dia 1. Jadi gue kan harusnya berempat karena yang 1 sudah tumbang. Jadi gue bertiga. Nah ini satu keluarga dia yang ngebantu. Oke. Jadi berempat kita ikat dia, itu ngamuk. Kalau dibilang kayak di film nggak Ria? Ya mukanya sama, cuma ini lebih ke dramatisnya nanti dia sadar dia enggak gitu. Oh iya. Ya, dia ada mukanya dia bener, ntar kita lihat muka iblisnya. Terus kita ada ruqyah, kita pembersihannya dia.
nggak sehari lang, 2 minggu. Nggak sehari, 2 minggu. Setelah itu perjanjian dia kita mau batalin juga kita nggak tahu lang. Jadi setelah dia sama gue itu dia sempat ke guru spiritualis hitam juga. Dan itu ilmu si iblisnya itu ditingkatkan lagi. Katanya dia memberi makan kan cuma janin sama hati, tapi ini pakai ayam cemani, darahnya itu jadi setiap malam Jumat, bukan malam Jumat yang sebulan sekali atau setahun sekali yang dia lakukan ritual bareng gue, tapi setiap malam Jumat dia harus minum darah cemani sama mandi. Jadi memperkuat lagi. Yang tadinya dari gue 60% ini jadi 80%. Tapi memang kalau udah kita bersekutu sama iblis sudah nggak bisa ada jalan keluarnya, susah banget. Itu beratnya. Entah di luar sana ada ritual yang lain, nggak sama kayak gue. Boleh ditanyakan ritual dengan kita menggunakan iblis itu nggak gampang kayak ibaratnya gue cerita sama lo kayak sekarang. Ini 2 minggu setelah gue mulai ruqyah dia mulai membaik. Kalau kasat matanya yang gue lihat itu energi si iblisnya udah 10% karena udah capek kan. Kita buka lalang. Gue buka tangannya, semua ikatannya. Karena kan dia makan pun kan kayak sehari itu belum tentu makan. Jadi kayak 3 hari baru kalau udah muka dia enak, tolongin, lapar, baru kita kasih makan. Kan kita namanya nyiksa orang kan kalau kayak gitu. Udah 2 minggu kita buka lepasan. Kita mau ajarin dia sholat, kita rapiin, kita mandiin dulu nih. Gue lah kebagian karena ini perempuan kan. Gue mandiin dia bersih. Mau tobat, mau selesaiin ini sebelum terlambat. Ya, kalau emang mau kita tolongin. Bener-bener kita tolong di sini. Iya saya mau. Oke udah aman dong. Mandi, dia pakai mukena lah. Lagi duduk nih. Nunggu temen-temen lain lagi wudhu. Beberapa keluarganya dia nggak mau ikut, jadi kita cuma tetap berlima sama dia. Tadi berlima sama dia. Gue mulai makmumnya 3 ini saf laki-laki. Mulai di sini kecurigaan gue udah mulai nih. Lagi baca niat aja udah palanya dia udah nggak enak, kayak dia ngerasa risih lah di situ. Dan baru ruku yang pertama dia hilang. Tapi kita tetap lanjutin sholat. Saat itu maghrib sampai salam. Nah itu gue ditarik, jadi si mukena gue ditarik, muka dia udah beda lagi. Dia udah gak pakai mukena. Anjir. Udah beda lagi. Akhirnya gue tangkep pakai tangan. Adanya tangan kita ditangkis lagi, dia tenaganya 20 kali lipat dibanding perempuan biasa, dibanding orang kesurupan biasa. Akhirnya semuanya nangkep lagi. Itu dramanya lebih parah lagi. Itu ada korban 1 dari keluarganya, kena tusuk dia. Dan di endingnya kita udah capek, dia habis di situ. Gue telepon kiai gue karena ini udah malam banget kan, kiai nggak bisa nyamperin. Akhirnya besok pagi kiai datang, baru di situ pembakaran jiwanya. Nah di situ izib dipakai semuanya, semua ruqyah dipakai, nggak ada 3-4 jam baru dia selesai, dia sadar. Itu prosesnya. Saat dibacain dia ngamuk, teriak ya kayak kita ngelihat Conjuring kalau lagi di tarik orang kesurupan. Kalau ini nyatanya cuma nggak keangkat aja tuh kasur, tapi berontaknya hebat. Tapi di sini semua kerutan mukanya, ototnya dia semua itu kayak orang sakit. Nada dia yang terakhir, saya tidak terimanya sama ini iblis nyebut nama saya. Saya punya nama zaman dulu hitam, saya punya panggilan untuk satu perguruan. Nah itu nama saya dipanggil dengan suara dia yang laki-laki. Contoh nih, misal gue dipanggil dulu kan ada nyai ya. Kita dipanggil ada nyai tua, ada nyai muda. Nyai tua itu ada istrinya guru. Nah gue selalu dipanggil nyai muda karena gue perempuan yang paling muda di situ. Dia manggil itu tapi suaranya suara laki ngebas. Dan di situ gue cuma nengok kayak istiqomah gue berhasil nggak ya? Jangan-jangan gue pulang dari sini gue mati. Kayak kiai gue cuma nepak nggak ada. Iblis, setan, jin nggak bisa matiin manusia. Yang cuma bisa matiin manusia itu cuma Tuhan. Di situ gue patahin dulu, resiko gue gede karena gue yang ngizinin dia masuk. Udah selesai ruqyah itu berjalan lancar, kiai gue kita udah berantakan di satu rumah karena tangan dia keikat aja benda di situ bisa rubuh semuanya. Terus bisa kepental semuanya. Yaitu satu keluarga dia ada yang mati karena kelempar. Jadi pisau itu kelempar gitu aja, nancep.
Udah. Anjir, ngeri banget. Tolong semuanya yang di sini bantuin doa ya. Oke, kita bantuin doa semuanya, keluarganya mau. Karena ngeliat begitu kan, ya bukan permasalahan lo kaya atau miskinnya, tapi ini permasalahannya harus dilepasin karena dia jadinya minta tumbal lang. Tumbalnya itu yang nggak udah terus dia minta. Udah kayak gitu mukanya dia itu bukan lagi manusia. Udah 100% dipenuhin. Tadinya kita lihat setengah aja, yang cuma setengah persen, ibaratnya 50%, dia udah beringas, bengis. Ini 100% full. Sedikit orang yang bikin dia nggak suka, dia cuma ngelirik, mati. Ada aja ulahnya dia. Kan tuh ngeresahin semuanya kan. Hidup udah kaya, malah bikin malunya dengan cara itu. Baik, kita tuntasin semua doa, selesai ruqyah, dia pingsan, ada 2 jam masih tetap kita ikat tangannya. Karena kita takut kejadian apa-apa, tapi kaki udah enggak. Iya. Udah enggak, 2 jam kemudian dia bangun manggilin suami sama anak-anaknya. Dia minta maaf, dijelasin semuanya, kita buka, baru itu tobat benar. Itu baru penyelesaian benar. Tapi 2 hari kemudian gue izin pamit pulang, gue menyarankan dia untuk ditirah. Tirah itu pindah rumah. Jadi jangan di situ dulu buat memperbaiki semuanya yang ada di jiwanya dia, karena iblis itu sewaktu-waktu lagi bisa untuk masuk ke badannya dia, karena kan nggak terlihat. Oke, dibilang iya, tapi gue nyampe rumah ada sekitar 2 minggu dapat kabar dari keluarganya, rumahnya dia tiba-tiba kebakaran. Terus anaknya dia yang sakit ini 2 meninggal. Kalau ditanya kenapa, itu prosesnya sakit dulu katanya. Dua-duanya sakit dulu, tapi meninggalnya cuma selang 2 hari. Dan akhirnya gue sebulan setelah itu coba buat datang ke sana, karena dapat info itu kan gue lagi puasa ya, lagi ada acara juga gitu di pondok. Akhirnya kita datang sebulan setelah itu, kita datang ke sana. Keadaannya suaminya yang nemuin gue. Kalau istrinya gila, tapi sudah masuk ke rumah sakit karena nggak ikhlas tentang anaknya meninggal. Oh, yang karena anaknya ya. Kalau kebakaran dia bilang gini, mungkin kita dihabiskan sama Tuhan karena kita dari nol. Kita dikayakan bukan karena kerja keras kita, ya nggak apa-apa. Dia masih bisa nyari. Yang penting anak-anak sehat. Nah itu habis disumpah itu anak-anak sakit. Karena dikembalikan lagi kan dia minta semuanya diselesaikan. Oh iya. Kan sembuhnya kan bukan karena dokter, bukan karena pengobatan. Iya, bukan karena ini ya. Karena bantuan iblis ya. iblis. Boleh minum dulu Bapak? Boleh dong. Syarat juga saya. Karena apa? Bantuan jin, iblis. Iya. Karena perbantuan iblis itu hasilnya memang sementara semuanya. Kamuflase mata. Iya, sembuhnya juga karena iblis ya. Menarik nih. Akhirnya 2 minggu itu selesai. Sakit yang di awal dia rasain, sakit itu 2 minggu. Iya, hartanya habis kebakar, anaknya balik lagi sakit, meninggal pula. Dan akhirnya 2 hari setelah anaknya meninggal yang pertama, yang kedua meninggal, seminggu kemudian mulai gila. Ya kita tahu lah depresi ya. Depresi, suaminya cuma bilang lagi berobat, mudah-mudahan sembuh, Gue saranin buat rajin buat dia ruqyah mandiri, terus sholat tasbih lain, gue kasih lah masukan juga ke dia. Tapi yang anehnya di rumah ini akhirnya semua pada tirah atau pindah. Mereka pindah ke kampung lain tapi deket kota, dan rumah itu jadi angker. Sampai sekarang. Sampai terakhir gue ketemu sama suaminya. Karena rumah itu suka banyak ada kayak, ya udah mereka ada kehidupan. Tapi setiap orang yang masuk ke situ, ke rumah itu buat cari tahu ada apa sih di dalam, kayaknya rame banget, itu nggak akan keluar. Anjir, ngeri banget. Mau coba? Enggak. Mau coba? Enggak, ntar aja. Nah, jadi dua nih Lang, yang mau gue kasih info dari cerita kali ini. Belum tentu orang itu 100% mengerti caranya pesugihan, caranya nyugih itu kayak gimana. Kadang orang cuma karena emosi dia, hidup miskin, ambisinya dia jadi orang kaya, dia lupa. Kalau bukan hanya orang-orang sekitarnya dia yang akan jadi tumbal, tapi dirinya dia sendiri. Ujungnya ya, nanti ujung-ujungnya. Ya bersekutu sama iblis sama aja kayak kita bersekutu dengan bom. Kita berteman dengan bom waktu yang suatu saat nanti akan meledak. Iya, dan ini selama proses kayak
dia mau ngelepas ini tuh berapa orang itu yang meninggal tadi? Temennya 1, keluarganya 2, murid kiai 2, 4 dong. 4 orang loh, sama anaknya 6. Wow. Itu di luar Tumbal, Lang. Iya di luar Tumbal ya. Di luar Tumbal. Iya belum Tumbal ya. Itu. Katanya ada keluarganya juga yang meninggal itu, tapi maksudnya saudaranya ya? Iya saudaranya, bukan... tapi kan itu cara dengan Tumbal ya. Makanya pas dikasih tahu kok dia tuh sebenarnya gini, di hatinya dia pengen pisah, maksudnya lepasin ini semua, karena kok jadi ketumbal, maksudnya harus menumbalkan yang lain-lainnya. Dia nggak maunya, belum siapnya itu. Tapi kan setiap tahun dia harus melakukan ritual itu. Iya. Setiap waktu-waktu khusus tuh ada ritual itu. Setiap malam ya. Seminggu tuh berapa kali sih teh? Kalau sebulan sih biasanya. Sebulan itu bisa 1 sampai 2 kali. Tapi kalau dia lagi sudah mulai masuknya kayak bulan purnama, itu sampai purnama habis ritual. Berarti selama purnama tuh harus tuh ya? Gila. Ngeri juga ya. Anjir. Ya, kalau penumbalan, pesugihan, numbal, kita udah bernaungnya sama iblis itu. Kadang orang kan nanya, sereman mana sih tingkatannya itu setan, jin, iblis. Sebenarnya setan itu yang ada di badan kita. Liciknya, siriknya, irinya, dengki, setan. Kalau jin di mana ibaratnya kehidupan kita aja saat kita udah meninggal, kehidupan kita saat hidup aja masih bisa dihidup sama dia untuk diceritakan ulang. Contoh, ngelihat, wah saudara gue gentayangan, itu jin. Jin yang pengaruhi pikiran kita. Jin yang kadang-kadang kalau kita lagi nyetir tiba-tiba sekelebat lewat. Kuntilanak, Kocica Muhtar ya kan. Terus ada Om Gende, Genderuwo, ada Buto Ijo lah, itu kan jin-jin semua. Beda hal sama iblis. Di mana iblis itu salah satu makhluk Tuhan yang paling taat ibadahnya. Saat dia dilemparkan dari surga kan karena dia sombong jumawanya dia. Tidak mau mengakui Adam. Iya benar. Nggak mau ngakuin Adam ya sebagai ini. Mengakui Adam, tidak mau ibaratnya bersujud juga sama Adam atau mengakui Adam lah. Entahlah itu cerita iblis, ya tetap aja iblis bisa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk bagaimana mental kita dijatuhkan. Jadi iblis itu paling gede. Nah ini manusia bersekutunya sama iblis. Dinikahkan sama iblis. Kalau lo tanya balik ke gue lah, lo aja bisa selamat. Perjuangan gue panjang lah. Yang diceritain gue di ibaratnya di YouTube itu nggak yang full gue ceritain semuanya. Bisa 3 bulan gue duduk di sini dong gue ceritain. Iya gue cerita. Ya kan? Panjang. Nah. Itu aja proses berapa dari proses dari awal banget dia ritual nih, dari yang lu nonton sampai ke dia bener-bener lepas berapa tahun tuh tadi tuh? Itu hampir setahun. Lebih lah lu kan, lu aja skip 2 tahun tuh. 2 tahun tuh. Itu awal doang loh, permulaan awal aja itu ada setahun deh sama gue, terus lepaskan gue sama dia karena gue hijrah. Skip 2 tahun, 3 tahun berarti total 3 tahunan lah ya. Lu bayangin berapa korban dia dan berapa lama badan itu sudah dimakan sama iblis. Iya. Emang dia usaha apa sih? Kepo nih waktu itu. Miskin gak ada usaha. Tapi saat itu usaha. Kalau dia nggak pakai usaha, jadi memang delalahnya suaminya kerja di kota. Jadi gaji suaminya itulah yang dia ceritakan ke keluarganya dan orang lain. Suaminya itu yang kaya. Memang suaminya setahun sekali lah pulang. Tapi pengobatan anaknya yang dia mulain dulu. Jadi bahasanya dia kalau setelah anak-anaknya dia sembuh baru dia kan punya uang, kan uangnya udah habis buat berobat. Ya karena kan memang syarat pesugihan kan minimal punya kerja sama punya usaha kan. Ini suaminya berarti nih yang dijadiin syarat. Kamu tahu jangan-jangan kamu pelaku pesugihan. Kemarin Barara mau pas kita ke Malang mau ke Gunung Kawi dia udah nanya-nanya udah survei katanya syaratnya itu. Syaratnya itu katanya. Makanya gaji suaminya nih yang dijadiin syarat ya. Iya, menarik nih. Terus pas ritual nih Mbak, lu kan ada di situ. Itu ada berapa orang pas ritual? Apa lu berdua aja? Lu sama dia aja berdua. Yang datang ke dia nih, lu tahu siapa iblisnya? Ya yang datang dia itu iblis cuma 1 doang bahasanya. Paling kan penglihatan dan sesembahan yang kita kasih. Iblis yang dia kasih sebenarnya yang datang ke dia ya iblis yang gue sembah juga. Iblis yang sama lu? Sama. Iblis yang sama naungin lo waktu itu ya, waktu lo masih ini. Berarti 1 iblis itu ya dia?
Cuma perbedaan permintaan. Kalau gue kan memang untuk penyerangan. Kan gue memang penganut ilmu hitam. Apapun itu kan gue pegang. Kalau dia kan untuk kekayaan. Ya nafsu. Makanya dia ritualnya pakai nafsu juga. Oke. Ini ngeri ya, anjir. Gue jadi... Dari tadi gue denger, enggak. Dari tadi gue denger ngeri gue, iya. Gak banyak banget yang mati cuy, gila. Karena banyak yang nanya sama gue gini, Teh jangan cerita Teh Ria itu mulu dong. Bener nggak? Jangan ceritain pengalaman Teh Ria dari ilmu hitam tuh sampai ke tobat, kita udah pada tahu. Nah ini beberapa channel YouTube memang gue cerita kejadian-kejadian dulu gue sama klien-klien gue, kejadian gue nanganin pasien. Nah yang ini yang bagi gue buat peringatan banyak orang di luar sana. Keadaan ekonomi kita memang buruk Lang, tapi bukan satu-satunya tujuan kita buat memperbaiki ekonomi kita, keadaan hidup kita dengan penyugihan. Iya. Ya ini kan termasuk pesugihan juga ya kan. Memang. Nikah sama iblis ini, dan memang pesugihannya banyak kalau kita tahu kan. Iya. Ada yang renov rumah tapi nggak boleh jadi-jadi tuh. Kadang bubra. Kan apalagi tuh banyak lah pesugihan banget. Iya banyak, ngipri monyet, ngipri kucing, banyak. Ular, banyak banget. Penglaris lah segala macam di tempat-tempat makan, itu kan pesugihan juga, bentuk pesugihan. Sama. Iya. Cuma skalanya lebih kecil. Penglaris sama pesugihan beda. Kecilnya itu kayak kita main pelet sama gendam sama hipnotis. Oke. Tapi tetap sihir, tetap masuknya sihir. Iya. Anjir. Dan selalu ada tumbal ya. Semuanya pun mau kecil mau gede pun itu secara nggak langsung selalu ada tumbal. Selalu ada tumbal. Kalau kita nggak ngasih dia tumbal, kita jadi tumbalnya. Tumbalnya bisa milih nggak sih siapa? Sebenarnya tumbal itu harus selalu orang terdekat. Nggak bisa milih kita siapa? Nggak bisa tuh cu. Lu dia gue yakin pasti lu karena mau milih biar teman-teman lu yang nggak seru lu tumbal. Bye temennya Gilang. Lu nyolot dikit Gilang langsung nulis 1, 2 udah tulis. Kan gue bilang nih kalau yang misteri tiba-tiba 5M subscriber berarti gue pesugihan udah. Tapi bukan ke saya ya, bukan. Harus nanya kalau nggak ke Gilang ke Mas Tian. Itu kemana tuh? Mas Tiannya lah yang pesugihan. Jangan gue. Tapi bener Lang, kalau orang nih mikir saat datang nih ke tempat orang ilmu hitam itu buta. Mereka tuh oke, iya siap. Di perempatan tahun capek. Karena dia udah puas, udah dapetin. Iya. Males mulai. Pas minta kan ya kuat lah gitu doang mah. Ya. Ntar lu tunggu pas lu udah di atas nih. Gitu. Orang kan nyanggupin ketika dia lagi di bawah. Pas udah di atas kan nggak tahu ya kan. Ini klien lu berarti klien lu yang terakhir nih. Kalau bisa dihitung-hitung ya. Dia terakhir, jadi gini, dia klien gua kedua dari yang terakhir. Jadi dia dulu, terus gue nemuin satu orang itu nyakitin atasan dia di kantor, sampai akhirnya dia itu yang ngebalikin gue. Oke. Jadi dia itu udah selesai ritual, gue tinggalin karena gue dapet klien ini. Nah selesai itu kan gue udah tuh, kena lah gue batunya kan, kena hidayah gue, mulai hijrah gue belajar buat tahu artinya istiqomah itu seperti apa, dan gue belajar buat hidup gue harus tetap istiqomah gitu, ngebantuin banyak orang. Akhirnya gue yang kena sakit kayak gini, coba gue bantuin, gue bantu lah gitu. Nah di situ gue ketemu lah sama temen gue satu-satunya yang gue di Padepokan dulu, dia udah hijrah, satu doang manusia ini ketemu saat sama-sama kajian, pulang kajian. Tapi harus gue note, dia nggak pernah mau buat masukin ke YouTube manapun, karena hidup dia sudah sangat baik banget dibandingin gue. Mungkin dia jauh lebih baik banget. Oke, terus kabar dari klien lu yang itu yang nikah sama iblis itu yang terakhir itu gimana? Terakhir itu lu tahu nggak kabar? Terakhir 2019 atau 2020 pas zaman COVID pertama, mulai PSBB dan lain-lain. Itu kan masih Facebook gue masih yang lama, karena ini Facebook gue udah ganti karena gue nggak tahu password kan. Itu masih inbox gue, suaminya bilang kalau memang udah susah disembuhin. Jadi udah, kalaupun di dalam ruangan dia diisolasi, ruangannya dia suka ngamuk sendiri, ntar ketawa sendiri, diem, tapi lebih banyak diem. Diem. Tapi sepanjang cerita dia 6 bulan lah itu kontak terus lewat inbox. Membaiknya itu kalau dia lagi azan doang.
Oh iya. Jadi kalau lagi ada dengar suara azan, dia malah terbalik. Kalau orang kan ngamuk, dia dengar suara azan, dia diem matung, diem. Jadi kebanyakan dokter-dokter di situ kalau misalnya dia lagi mulai ngamuk, itu dia setelin azan buat dia diem. Oke. Dan ini salah satu cerita yang lu punya ya dari klien lu. Dan sebenarnya kan kayak lu bilang tadi, lu mau ceritain kisah lu waktu masih nganut ilmu hitam ya banyak banget, bisa berjam-jam, bahkan bisa seharian lu di sini cerita. Ini salah satu aja udah begini ya. Dan sebenarnya lu tuh banyak, Mbak, gue percaya banyak cerita-cerita kayak gini banyak, kan. cuma kadang-kadang gue tuh kalau mau ceritain itu, aduh rulesnya dari mana ya? Karena kan kayak ini tuh gue bakalan bingung kalau orang gue ceritain lah. Kalau lo Jo kan gue udah terkenal ya, udah tahu cerita gue itu, gue mau cerita dari sini dulu ya. Kalau yang ini tuh bedanya, gue pernah ngisi dia, gue yang ngasih jalur hitam, gue juga yang ngobatin, itu bedanya. Tapi kan dia minta, Mbak, ya kan? Memang sih. Dia minta. Cuma qadarullah Tuhan yang masih ngasih izin gue untuk bantuin dia lepas. Setidaknya lepas dulu lah gitu. Oke, Mbak, ini berarti selesai cerita lo semua ya, dan lu juga udah nyeritain detail lah ya segala macam. Sekarang sibuk apa nih, Mbak? Sibuk di YouTube sendiri, terus mulai keliling kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan. Tapi di sini ranahnya tetap non medis ya. Kalau ke medis ya tetap harus ke medis. Harus ke dokter. Harus ke dokter karena lagi rame-rame banget nih kan. Ria masih nyantet, udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak, sahabat lonceng. Jadi jangan berprasangka buruk nih, udah enggak. Udah capek sebenarnya kalau nanggepin ya Gilang. Ya sekarang sibuk di channel YouTube sendiri. Kebetulan udah enggak sama manajemen, jadi dipegang sendiri. Nah kan ini kalau mungkin netizen nyari lu di YouTube. Channel lu yang mana nih? Yang Ria Puspita itu kan? Iya, Ria Puspita Official. Bukan yang Misteria itu? Udah enggak. Udah enggak ya Misteria. Jadi jangan sampai salah ya sahabat lonceng. Dan mungkin kalau ada dari sahabat lonceng mau nanya-nanya tentang cerita lu atau tentang yang bersangkutan sama cerita lu barusan, itu bisa nanya ke lu langsung lewat mana tuh? Enak itu lewat IG ada atau di lewat mana? Instagram, ada juga nanti tolong disematin aja admin. Oh, ada admin. Okay. Jadi kalau misalnya di sana kan biasa di komen, tolong dong Kak Gilang mau ketemu Teria, mau ada yang diobatin keluarga, apa butuh bantuan atau konsultasi, boleh nanti disematin nomor admin. Nah, jadi sahabat lonceng yang misalnya emang butuh bantuan khususnya non medis ya, itu bisa langsung ke Mbak Ria aja, karena memang ya Mbak Ria emang udah ahlinya gitu loh, maksudnya orang yang tepat gitu loh, nggak usah jauh-jauh lagi. Dan thank you banget ya Mbak ya, udah nyeritain nyeritain ini sama sahabat lonceng, thank you banget, sukses terus channelnya Mbak, amin. Karirnya lancar terus, dan amin. Buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Ria juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaratnya itu katanya, makanya. Ya. Ini netizen langsung nulis, emang bener gitu. Bener ya. Makanya ya kan, kalau yang kata si Kuncena ya, kalau pengangguran ya saya suruh pulang lah, gimana jin mau bantu katanya. Tapi memang harus ada buat kamuflase, pembohongan doang. Memang.